Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi 'ulumihi wa 'ulumi as-salihin bi'arain amin ya rabbal alamin. Bab al-qawlu fi ma'asil qalbi ila an qala fajtahid fi tathhiri qalbika minha wa in qadarta 'alayha fata'allam kayfiyatal hadri min baqiyatiha min ruk'il muhlikati fa in ajazta an hadha fa anta an ghairihi ajaz wa la tadhunna annaka taslahu bi niyyatin salihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika shay'un min al-hasadi war riya'i wal 'ujbi. Nah, masih mengenai pembahasan tentang maksiat qalb, maksiat atau ya. Jadi dalam bahasa Arab ada taat, ada maksiat. Nah, kebalikannya ya. Kalau taat itu berarti ya, patuh kepada perintah-perintah Allah. Sebaliknya adalah maksiat, itu adalah tidak taat kepada Allah. Nah, di antara bentuk ketidaktaatan ini hadirin Allah, ada yang berbentuk badan, ya, kelihatan sudah waktunya puasa Ramadan dia terang-terangan masuk warung misalkan. Nah, itu kan berarti tidak taat. Nah, terangan dia tidak puasa, terang-terangan dia tak sholat. Itu berarti maksiat badan. Tetapi jenis maksiat yang kedua adalah maksiat hati. Nah, ini yang sedang kita bahas. Nah, maksiat hati ini juga, masya Allah, secara garis besar kata Imam Ghazali ada tiga apa namanya? Secara garis besar ada 3 jenis. Nah, nanti dari 3 jenis ini bisa menyebar, ada cabang-cabangnya kata beliau. Nah, kemarin sudah dibahas. Yang pertama ada 3 jenis, yaitu yang pertama hasad, riya, dan ujub. Ya. Hasad atau iri hati. Yang kedua riya atau suka memamerkan amalannya. Nah, amalannya sudah dia dipamerkan. Wal-ujub juga membangga-banggakan. Ya. Membangga-banggakan atau sombong. Ya, kurang lebih. Nah, maka fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Sebelum kita membahas yang intinya, kemarin ada hadis tentang 3 perkara yang membahayakan atau membinasakan seseorang, 3 perkara yang menyelamatkan seseorang, kemudian 3 perkara yang meningkatkan derajat-derajat seseorang. Di sini di dalam. Kemudian yang keempat 3 hal yang terakhir adalah wasalatun yang dapat menghapus dosa-dosa. Mari sudah dibahas 3 hal yang membinasakan. Yang pertama syuhul muta, terlalu pelit sekali. Nah, itu kan dia akan membinasakan dirinya. Nah, kemudian yang kedua syuhul muta wa hawan muttaba. Yang kedua adalah selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, nafsunya pengen ini diikuti terus. Nafsunya pengen tidur lolos subuhnya diikuti terus, dan sebagainya. Nah, maka dia akan binasa, maka dia akan rugi nanti di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga wa yajabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga yang membinasakan seseorang adalah Ya'jab, merasa bangga diri, bangga dengan prestasinya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan
harta bendanya dan lain sebagainya. Nah, maka ini lama-lama akan membinasakan dirinya. Semakin dia angkat dirinya, maka semakin jatuh nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ulang lagi, wasalatun munjiyat. Ada 3 hal yang bisa menjadikan dia selamat. Insyaallah dia selamat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, al-adlu fil ghadabi war ridha. Fil ridha wal ghadab. Yaitu dia bisa berlaku adil, bisa mengendalikan suasana baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Ya, bukan susah. Senang dalam keadaan senang seperti ini kan. Ya, ketika anak kita berbuat salah, nah, maka tegur dengan baik. Ketika bawahan kita berbuat salah, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maka tegur dengan baik. Nah, maka dalam keadaan marah pun, maka dia akan tegur dengan baik juga. Nah, itu baru dia bagus nih. Nah, jangan ketika tidak marah, oke bagusnya Masya Allah, tapi begitu marah semuanya dilempar gelasnya semuanya. Nah, ini berarti tidak termasuk yang ini, tidak termasuk orang yang selamat. Karena nanti akan menyesal. Betapa banyak orang yang ternyata tanpa dengan sadar, kamu tolak sudah, kamu sudah keterlaluan. Ternyata tolak jatuh sudah, walaupun dia dalam keadaan marah. Nah, walaupun udah tadi bilang saya terlalu emosi, tetap dia jatuh. Bahayanya seperti itu. Sehingga harus dijaga betul-betul. Emosinya harus jaga, amarahnya. Tuh. Yang kedua adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Kedua adalah ya, al-qasdu fil faqri wal ghina. Selalu berhemat secukupnya. Hemat bukan harus pelit sekali, nanti anaknya 3, kemudian orang tuanya lengkap 5, dalam 5 orang dalam satu keluarga nanti berasnya cuma 2 gelas ya, itu bukan irit ya, kasihan. Ya, sekedarnya saja. Al-faqri fil al-qasdu fil faqri wal ghina. Berhemat dalam keadaan sedikit. Nah, dalam keadaan fakir disebutkan. Dalam keadaan keuangannya menipis ataupun sedang berlebihan. Nah, kemarin kita contohkan, ada orang dia bisa beli tas itu sampai 300 juta, Pak. Ini kan berarti kelebihannya. Coba bayangkan 300 juta dibagikan ke fakir miskin, dibagikan ke sekolahkan anak-anak kemana pondok, karena bisa bayar berapa tahun itu, Masya Allah. Ada seperti itu. Iya, saking dia bingung mau ngeteh uangnya kemana, akhirnya dia aneh-aneh. Nanti koleksi barang antik, lukisan sampai 150 juta, Masya Allah. Lukisan sampai 150 juta. Ya mungkin bagi dia nggak masalah, cuman kenapa nggak diinfakkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Nah begitu. Ya, di sini kuncinya dalam Islam ini tidak ada sifat boros. Nah, kecuali kalau memang saya harus infak nih, saya mau bebaskan tanah ini 200 juta, nggak masalah. Nah, bagus itu. Kalau sabilillah nggak masalah, bagus. Tapi kalau menginfakkan mubazir yang tidak ada manfaatnya, itu yang tercela. Nah, begitu juga. Bukan berarti ngirit ini terlalu ngirit seperti tadi. Masya Allah, nanti masaknya jangan sebanyak-banyaknya, setengah piring aja ya ambilnya, kata ustadznya kita harus ngirit. Nah, bukan, ya seperlunya saja, biasa aja. Ya. Jangan mubazir. Nanti pas lagi banyak uang, ayo kita pergi ke recehan. Nanti dia harusnya pesan 5 porsi, nanti pesannya sampai 500.000 misalkan, tidak kemakan. Nah itu juga tidak bagus, Pak. Seperlunya saja. Kalau mau harus ke lesehan, kemana diukurnya kemampuannya. Oh ini kayaknya mampunya semakan ini dah, bebek 2 orang cukup. Nah, daripada nanti beli bebek 2-2-nya terus tidak dimakan, mau bawa pulang gengsi. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Ini yang menjadikan selamat seseorang, menjadikan bahagianya seseorang adalah bagaimana dia irit,
hemat dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan. Kalau kekurangan saya kira semuanya irit ya. Kalau sudah kekurangan dia boros, nah dia udah tidak beres ya. Yang boros dari mana? Dari hutang. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat adalah di sini disebutkan khasyatillahi bis-sirri wal 'alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun di depan orang. Nah, kalau di depan orang kan rata-rata kita takut saja, Masya Allah, kita tampakkan kebaikan di depan orang. Maka dalam keadaan sendiri pun ketika tidak ada melihat, maka kita harus jaga ketakwaan kita kepada Allah, jaga rasa takut kita kepada Allah. Nah, itulah orang yang selamat, itulah orang yang beruntung. Nah, bukan nanti kalau pas dia pergi dari mahalamnya baru nanti dah mulai lepas kopiahnya ini, terus nanti Masya Allah berpesta dan lain sebagainya, itu enggak juga. Ya kan bisa jadi namanya sir atau dalam keadaan sepi itu sepi, tidak ada yang dikenal. Kadang-kadang itu ada yang sepi memang tidak ada di kamar, tutup pintu. Tapi kadang juga sepi dalam arti dia suatu daerah yang tidak dikenal. Nah, dia pergi ke Kalimantan, dia ke Sulawesi, ya tadinya dia taat, kemudian tidak ada yang kenal juga, tak mau nakal-nakal juga. Nah, tapi kan dia bertanggung jawab kepada Allah, bukan tanggung jawab kepada manusia. Nah, itu 3 hal yang menyelamatkan. Berikutnya 3 hal, wasalatun darajat, wasalatun kafarat. Nah, yang ketiga berikutnya adalah 3 hal yang bisa menghapus dosa seseorang, ya. Baik sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, maka semua kita mempunyai dosa. Masya Allah. Ya. Semua kita mempunyai dosa, siang maupun malam, kadang sendiri maupun di keramaian. Nah, maka kita pikirkan bagaimana supaya sebelum kita meninggal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita berdoa istighfar astagfirullahaladzim setelah sholat, kemudian dalam doa-doa yang lain, maka ada juga amalan yang insya Allah bisa menghapus dosa-dosa. Apa itu? Yang pertama, fantidharus sholati ba'da sholat, menunggu antara sholat dengan sholat, ya. Atau menunggu antara sholat dengan sholat, ya. Sekarang maghrib sampai isya. Nah, kita tunggu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa menambah amalan kita, menambah pahala kita di sisi Allah. Nah, itu juga insya Allah dihitung sebagai menggugurkan dosa-dosa. Langkah-langkah Bapak dari masjid ke sini, nanti balik dari masjid, insya Allah setiap langkahnya itu akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Ya. Kemudian bahkan sholat itu sendiri, hadirin rahimakumullah, as-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma. Dalam sebuah hadis sebutkan antara sholat satu dengan sholat berikutnya adalah penggugur daripada dosa-dosanya. Seseorang yang tidak disengaja mempunyai dosa kecil antara asar dengan maghrib, maka dengan kita sholat maghrib itu, sholat fardunya itu Masya Allah menghapus segala dosa-dosanya. Nah, apalagi sholat berjamaah, apalagi nanti ada sholat ba'diyah, apalagi nanti tilawah Al-Quran antara azan dan iqamah, maka semakin banyak kita amalan, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni. Dosa antara setelah isya sampai subuh, maka dihapus dengan dosa dengan sholat subuh. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menghapus dosa-dosa seseorang adalah isbahul wudu'i fis sabarat, ay shiddatul barad, atau menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Nah, biasanya kalau di sini belum terlalu dinginnya. Nah, kalau di daerah-daerah yang iklimnya subtropis itu bisa kadang dinginnya sampai 0 derajat. Nah, maka ketika walaupun dalam keadaan musim dingin,
mungkin di daerah Sebaru, di pegunungan, nah, maka tetap dia sempurnakan wudhunya. Jangan asal masalah aja, yang penting rata, tapi udah diamalkan juga sunnah-sunnahnya. Nah, maka itu menjadi penggugur daripada dosa. Intinya karena di situ ada tantangan kan. Ya Allah, pengen kita wudhu, tapi pengen kita sholat tahajud, tapi wudhunya kebayang aja. Nah gitu kan, kebayang. Nah, itu jangan dibayangkan, langsung aja. Nah, sehingga insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, wa naqrul aqdami ilal jamaah. Yang menggugurkan dosa seseorang adalah langkah-langkah seseorang dari rumahnya menuju sholat berjamaah di masjid. Semakin jauh kita berjalan, maka semakin banyak pula dosa yang digugurkan oleh Allah SWT. Bahkan satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah lagi untuk mengangkat derajat. Sehingga sunnahnya adalah dulu para sahabat ini pelan-pelan berjalannya, ya, sedikit-sedikit langkah. Kenapa? Karena biar dihitung banyak. Yang harusnya dari rumah ke masjid 50 langkah bisa jadi 120 langkah pulang sedikit-sedikit. Karena beliau para sahabat ini. Maaf kalau pakai sepeda motor. Nah, Allah ini masalah baru misalnya. Sampai sekarang saya belum temu jawabannya. Pakai motor nih bagaimana? Iya. Ya, yang jelas jawaban terakhir adalah daripada terlambat sudah pakai motor saja. Saya juga sering. Ya sampai ketua. Dia lemak ketuan untuk NTN. Ya daripada, tapi yang jelas memakai motor pun lebih bagus daripada yang sholat di rumah. Ya, ataupun dia nanti terlambat sampai 4 rakaat. Lebih afdal lagi lah bagaimana ya, lebih cepat kita jalan ke masjid sehingga jalan sedikit. Kemudian, nah tadi ya langkah seseorang adalah yang dapat menghapus dosa-dosa. Adapun yang terakhir 3 hal yang dapat meningkatkan derajat seseorang. Nah, besok di surga terutama. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Yang pertama adalah memberi makan kepada orang lain. Nah, sering undang orang, mari kita makan. Nah, Nabiullah Ibrahim itu di antara sifat yang mulia adalah setiap hari pasti kalau mau makan itu undang orang, harus ada temannya. Beliau nak mau makan kecuali sudah ada temannya dari tetangganya, kita makan. Nah, sehingga itu adalah di antara yang meningkatkan derajat seseorang. Apalagi memang yang kita undang ini betul-betul, apalagi yang kita kasih makan betul-betul dia membutuhkan. Oh, di sana di pojok bulan dia ada janda sudah umurnya 70 tahun, anaknya sudah tidak kemana dia, suaminya sudah meninggal. Kasih dia tanpa dia harus minta-minta. Nah, itu baru bagus. Nah, di mana pendidikan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, silakan titipkan. Mau bentuknya dimasakkan ataupun nanti bentuknya berat. Ini saya bawa 50 kilo, saya taruh di panti asuhan, saya taruh di pondok-pondok pesantren. Nah, itu bagus. Ini akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kemudian ifsya'us salam. Yang kedua yang meningkatkan derajat seseorang menyebarkan salam. Menyebarkan salam ketika ketemu dengan saudaranya, baik dikenal maupun tidak dikenal. Nah, kita kan biasanya sama yang tidak dikenal saja. Sunnahnya itu baik kita kenal maupun tidak dikenal, apalagi yang kita kenal. Salam. Salam sama beda dengan musafahah ya. Kita kan biasanya salam dulu, salam. Ini kan bukan. Yang misalnya assalamualaikum itu namanya salam. Nah, kalau pejabat tangannya itu namanya musafah. Semua ada fadilahnya. Bersalam ada fadilahnya, bersalam, musafah juga ada fadilahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. 3 hal yang meningkatkan derajat seseorang. Yang ketiga adalah wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat malam, salat tahajud. Ini adalah yang paling besar, yang paling bisa meninggikan derajat seseorang.
Maka dalam satu hadis disebutkan afdhalus sholati ba'da fardhah sholatul lail. Salat yang paling derajatnya di bawah salat yang paling utama setelah salat fardu. Karena namanya salat fardu ini tidak ada bandingannya, Pak. Ini ada orang salat sehari 100 rakaat tapi dia salat zuhurnya misalkan sudah jam 3:04 ya, tetap dia kurang afdal. Ya. Di malam setelah misalkan ya, dari jam 11 dia sholat sampai subuh ya. Nah, tapi subuhnya di rumah ya, tetap dia kurang afdal. Kalah dia. Dia mengalahkan yang dia sholat lebih afdal daripada sholat semalam suntuk. Kan seperti, nah bisa dia lebih banyak ya. Sholat subuh berjamaah ini pahalanya seperti semalam suntuk, seperti saja Pak. Tapi tetap dia lebih afdal daripada sholat malam. Nah, maka begitu pentingnya seseorang ini dianjurkan untuk sholat malam. Nah, karena dia sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Nah, beliau katakan Rasulullah sholli bil lail walau bi firsan syad. Nah, sholli bil lail walau bi qalbi syad. Kalian ini ya tolong dipentingkan sholatnya, kurang lebih tolong jaga sholat malam ini, usahakan sholat malam walaupun sebentar saja, seperti orang memerah susu kambing. Nah, walaupun kita tidak pernah merah susu kambing kan tidak mungkin kan, masa orang merah susu kambing 3 jam kan tidak mungkin kan? Ya, 1 jam juga kayaknya terlalu lama. Berapa basar, berapa banyak sih susunya kambing? Ya, 20 menit, 30 menit. Nah, itu Masya Allah akan meningkatkan derajat kita kepada Allah SWT. Satu cerita, ada namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama hadis ya. Beliau bisa dibilang kalau dari derajatnya seperti Imam Syafi'i, karena beliau punya madhab juga. Hanya saja madhabnya tidak berkembang sampai sekarang. Karena yang madhab berkembang itu hanya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ada juga madhab Imam Sufyan, tapi beliau berhenti sampai zamannya saja. Itu beliau ketika meninggal itu sudah meninggal, sudah dikuburkan, maka ada tetangganya yang ketemu dalam mimpi. Maka beliau ditanya, wahai Imam Sufyan, apa yang jadi si tetangga ini melihat di situ ada taman-taman surga dibentangkan di samping beliau, sehingga beliau heran. Ya, tapi memang sudah pantas karena seorang imam gitu kan, seorang ulama. Cuman si tetangga ini pengen tahu apa amalannya, kenapa kok bisa antum dapat duduk seperti ini enak di taman-taman surga. Beliau bilang rukai'atun raka'tuhunna 'inda awakhiril lail. Ini sebab saya sholat beberapa rakaat sebelum di akhir-akhir malam, sepertiga malam itu saya selalu mengutamakan sholat malam. Ya, insyaallah ya. Yang muda maupun yang sudah tua sama-sama kita latihan. Di antara bentuk latihan ini kata para sahabat, hindari suatu perbuatan yang sia-sia di malam. Main remi, maaf nih, main remi, main kartu dan lain sebagainya. Main yang online sama saja. Mau yang online, mau yang offline itu sama saja. Atau nonton drama dan lain sebagainya, yang tidak ada manfaatnya. Kecuali untuk khususi, untuk silaturahmi, nah silakan boleh. Kalau untuk semua yang menjadi ibadah dakwah boleh diperpanjang sampai jam 10, sampai jam 11. Ya sekiranya ma'ruf kan, masa dia main sampai jam 1 kan tidak mungkin. Ya, berdakwah. Tapi kalau yang sia-sia nanti dikurangi. Karena apa? Supaya bisa bangun malam. Nanti kalau dia ngobrol sampai jam 12 sulit mau bangun malam. Insyaallah. Insyaallah. Sudah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk menjaga salat malam. Kalaupun belum bisa salat malam, ulama katakan ya, tapi tetap berusaha, tetap harus berusaha. Ada hadis sebutkan ulama mahumnya seperti ini: barang siapa
sholat ba'diyah isya 4 rakaat, maka pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Oh. Sama. Bukan berat kan sholat 2 rakaat aja kadang maunya langsung keluar. Nah, ini baru sekali 4 rakaat ba'diyah isya. Nah, itu pun ya, maka insya Allah terhitung dia sudah ada usaha untuk sholat malam. Boleh kalau satu kali salam itu pada Pak. Boleh 1 kali bisa. Boleh 1 kali, boleh 2 kali. Tapi lebih afdal adalah 2 kali supaya dapat 2 kali tahiyatnya, 2 kali salam. Ya Allah. Nah itunya. Berikutnya, nah baru sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Mana kami sudah harap namun Jadi saat tahiyat langsung berkata. Satu kali salam dan tahiyat. Demikian. Fajtahid fi taqhir qalbika minha. Maka hendaklah kalian berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatimu minha dari penyakit-penyakit yang 3 tadi. Ya, yaitu yang pertama hasad, kemudian riya, kemudian ujub. Nah, maka kita harus berusaha betul-betul supaya hilang penyakit itu. Jangan sampai nempel dalam daging. Amin. Fa'in qadarta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hadri min baqiyatiha. Kalau engkau sudah mampu mengendalikan 3 penyakit ini, kata beliau, nah, ya kalau 100% mungkin sulit ya. Iya, Pak. Tapi minimal, nah sudah. Sedikit. Begitu ada dalam hati ada hasad, ada iri, nah, maka langsung kita buang dia. Nah, ada rasa takabur, buang langsung. Nah, maka ketika sudah mampu, maka beliau katakan berusaha untuk mempelajari penyakit-penyakit yang lain selain yang 3 tadi. Min raw'il muhlikat, daripada 1/4 hal-hal yang membahayakan atau yang membinasakan. Nah, nanti akan ada cabang-cabangnya selain yang 3. Intinya kalau sudah 3 ini kita kendalikan, nah, maka yang lain pun nanti kita berusaha gitu. Fa'in ajaz ta'an hadza fa'anta an ghairihi anjaz. Maka kata beliau, kalau engkau ini dari 3 penyakit ini saja sudah tidak bisa mengendalikan, maka penyakit-penyakit yang lain ini bahayanya lebih sulit lagi. Nah, penyakit-penyakit yang lain, nah, cabang-cabangnya ini. Nah, nanti penyakit-penyakit yang lain, penyakit hati yang lain, kalau kita tidak kalah dalam hal ini, tidak bisa mengendalikan 3 penyakit ini, maka wala'iyadzubillah penyakit yang lain juga tidak bisa, lebih sulit lagi. Karena ini pangkalnya, induknya. Kalau kita tidak bisa memegang induknya, tidak bisa mengendalikan induknya, maka yang lain juga ada cabang-cabangnya lebih sulit. Wala tawunnanna annaka taslam biniyatin shalihah. Jangan engkau sekali-kali menduga atau menyangka bahwa engkau bisa selamat dengan apa namanya? Jangan sekali-kali sudah terlalu pede, sudah terlalu apa namanya? Terlalu merasa aman. Nah, itu biasanya. Jangan merasa aman bahwa saya kan sudah mempunyai niat saleh, saya sudah mempunyai niat yang bagus ketika biniyatul shalihah fi ta'allumil ilmi, dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja niatnya, bukan itu saja sudah terus titik di situ, tidak ada perjuangan lain. Nah, masih banyak lagi. Oh, enggak, maksudnya jangan merasa aman ketika engkau menuntut ilmu. Nah, baik dimanapun ya. Wa fi qalbika syai'un minal hasad. Nah, ini maksudnya lanjutannya. Jangan merasa aman, saya ini sudah cukup dari jatuh sudah merasa aman. Sedangkan kita belajar, pergi ke rumah guru, pergi ke rumah masyayikh, ke masjid-masjid, tetapi di hati kita ada hasad, ada rasa iri. Maka
belum merasa aman, belumlah kita selamat maksudnya. Ataupun ada riak, nah, saya ini ditampakkannya, riak, tidak bagus ya. Nah, ditampakkannya dia bisa ngaji, dia bisa baca kitab, nah, maka dia belum dia selamat daripada penyakit hati. Wal ujubi, begitu juga rasa ujub, ada sombong, baik dengan lisan maupun dengan sikap. Kadang-kadang ada dari sikapnya saja sudah kelihatan sombong, maka semoga Allah jauhkan dari sini. Amin ya Allah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun muhlikat." Syuhul muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Sudah diterangkan tadi, sudah ya kemarin sudah diulang. Ada 3 hal yang membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhul muta'. Apa namanya? Pelit. Kikir yang selalu diikuti. Nah, kadang-kadang kikir awalnya dia diikat tapi tidak diikuti. Saya lawan, masa saya mau kikir terus. Infak. Kalau dia ikuti rasa pelit ini, maka akan membinasakan. Wahawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, yang ketiga adalah di antara penyakit hati yang membinasakan ujub dengan dirinya sendiri. Nah, tadi sudah diterangkan. Berikutnya, nah sekarang ini penjelasannya. Amal hasadu, adapun hasad. Apa hasad dalam bahasa Indonesia? Iri. Iri hati. Fahuwa mutasyaimun minasyuhi. Sifat hasad ini adalah dia cabang daripada rasa pelit seseorang. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Karena sesungguhnya bakhil atau pelit adalah yang mana dia itu orang yang bakhil terhadap apa yang ada di tangannya. Nah, terhadap apa yang dia dimilikinya. Dia punya uangnya, dia punya barang-barang yang dimiliki, tidak pernah dia mau infakkan. Itu namanya bakhil. Wasyahih, nah, adapun yang syuh, nah, lebih parah daripada bakhil. Apa itu? Wallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Dia adalah orang yang pelit atau kikir dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala. Sedangkan barang apa namanya? Semua harta ini semua ada dalam genggaman Allah. Semua ada dalam kekayaan Allah. Cuma dia titipan aja sebenarnya. Kenapa harus dititipin? Kenapa harus pelit? Kenapa harus dibiarkan saja di rumahnya? Sedangkan itu semuanya milik Allah, titipan. La fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala. Fasyukuhu a'lam. Jadi bukan milik dia sepenuhnya. Nah, dia hanya dititipkan. Nah, ini diterangkan di anna syufa huwa. Nah, sekarang ada bakhil, ada syuf. Nah, sekarang kita berbicara apa perbedaannya. Sama-sama bakhil. Syuf artinya bakhil. Bakhil artinya pelit. Syuf juga artinya pelit juga. Nah, jadi syuf ini sangat pelit katanya. Nah, ini apa bedanya? Asyuh huwa ayyamna ahadan an i'ta'i syakhsin. Ya, makna daripada kata syuh adalah mencegah seseorang daripada berinfak. Nah, ini lebih parah. Sudah dia tidak mau infak, dia mencegah orang lain untuk berinfak. Ngapain repot-repot kita infak ke Palestina? Nah, padahal dia juga tidak mau infak. Sama-sama tidak ke Palestina, tidak ke Indonesia. Dia sama kan. Sudah dia tidak mau infak, sudah dia mencegah orang untuk berinfak. Ini namanya syuh. Nah, kalau dia untuk sendiri saja tapi tidak ngajak-ngajak, namanya bakhil. Tapi kalau sudah mempengaruhi orang lain, nah, sudah diamin saja di rumah, sudah tidak sedih infakkan. Nah, ini lebih parah lagi. Nah,
mencegah orang lain untuk berbuat baik itu namanya hijab. Nah, jelas ya pertama itu. Nah, sifat kedua al-hasud, huwa alladhi yashuqqu alaihi in'am Allah Ta'ala min khazain qudratihi ala 'abdin min ibadihi bi'ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas. Nah, sekarang apa pengertian hasud? Hasad atau hasud kemarin sudah disebutkan. Kalau hasad ini apa namanya? Kata bendanya ya, perbuatannya. Seperti ilmu, itu kan ilmu ini kan kata bendanya. Orang yang punya ilmu namanya alim, gitu kan? Kalau hasad juga seperti itu. Hasad ini bendanya, bentuk apa namanya kata bendanya atau pekerjaannya. Adapun orang yang mengerjakan hasad itu namanya hasidun. Sedangkan orang yang banyak hasadnya namanya hasud. Nah, itu dia masalah. Hasidun ya, dia iri. Tapi kalau sudah iri terus kebanyakan irinya, ya, selalu iri dia. Nah, hari ini iri, besok iri, nah, itu namanya hasud, banyak irinya. Nah, baik sedikit maupun banyak sama-sama kita tidak inginkan ya. Nah, apa pengertiannya? Dia orang yang hasud ini ya syukwa, dia merasa berat bagi dirinya. In'am Allah Ta'ala min khazain qudratihi ala 'abdin min ibadihi. Jadi orang lain yang dikasih benda, harta benda, orang lain yang dikasih ilmu, dia yang berat. Seolah-olah begitu. Ya, kenapa saya tidak dikasih, kan seolah-olah begitu. Padahal Allah sudah membagi betul-betul dengan adil. Karena dalam Al-Quran, Wallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah ini tidak mungkin berbuat zalim. Zalim ini kan kebalikan daripada adil kan. Tidak ada ceritanya Allah zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan di antara Asmaul Husna yang salah satunya adalah Al-Adlu kan. Al-Adlu, Al-Latif. Maka walaupun dia di lain-lain bagiannya tetap Allah Maha Adil. Nah, orang yang hasad ini seolah-olah dia tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bentuk ilmu yang ada di orang lain atau harta yang ada di orang lain atau juga mahabbatin fi qulubin nas. Atau bentuknya kecintaan seseorang kepada orang itu. Ada orang, Masya Allah, dia banyak dicintai sama orang. Nah, ini bisa saja menimbulkan rasa iri sama orang lain. Nah, jadi bisa saja bentuk iri ini karena dia ilmu, orang lain banyak ilmunya, kemudian orang lain banyak hartanya. Bisa jadi iri terhadap kecintaan seseorang kepada orang yang diirikan. Nah, begitu nih. Au halin minal hudud, atau dia itu mendapatkan kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak boleh kita irikan. Hatta innahu la yuhibbu zawaluha. Innahu la yuhibbu zawalaha. Dan sampai orang yang hasud ini, naudzubillah, pengen supaya hilang daripada orang yang memiliki tadi, memiliki kedudukan, memiliki ilmu. Nah, bagaimana dalam hatinya itu dia berikmah, mudah-mudahan dia bangkrut besoknya. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh kita mendoakan seperti itu. Mudah-mudahan besok kena kasus dan lain sebagainya terus dia turun. Nah, sama tidak boleh. Wa illam yuhfal lahu bidzalik, walaupun dia berkeinginan setengah mati, mudah-mudahan nih. Nah, tentunya ini simpulan ini tidak usah kita, tidak usah ya. Mudah-mudahan dia nanti bangkrut. Nah, punya keinginan itu baik tercapai atau tidak tercapai, dia tetap dosa. Nah, baik nanti orang lain yang dihasadkan itu dia betul-betul dia bangkrut atau tidak, maka dia lelah sudah. Nah, makanya penyakit yang paling lelah adalah penyakit hasad. Nah, wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Fahada muntahal khabathi. Nah, kata beliau, sehingga sampai beliau sampaikan sifat ini adalah puncaknya daripada kejelekan.
Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan dari sesuatunya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung pada ya, banyak masih mengenai penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dari penyakit hati ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.